menjaga lisan dan tulisan di medsos. Media sosial hari ini luar biasa, tidak hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga justru mendatangkan berbagai macam banyak mudarat. Jadi kalau kita bicara masalah medsos atau yang kita pegang HP sehari-hari, HP itu macam pisau. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan. Pisau di dapur kalau kita gunakan untuk motong ayam, motong bebek, motong kentang, kemudian dimasak, dikasih ke tetangga, maka pisau itu menjadikan perantara kita masuk surga. Tapi kalau pisau motong urat nadi, motong leher orang, maka kita masuk penjara. Maka sama dengan HP kita. Jadi tergantung bagaimana user, pengguna HP tersebut. Jadi media sosial termasuk HP ternyata alat komunikasi yang mendekatkan kita, ternyata sebaliknya. Dulu kita mau ngobrol dengan teman, dengan saudara, dengan mama, bapak, mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin, kita mesti harus balik kampung. Kalau sekarang tinggal klik, ada kuota, video call, bisa. Tapi ternyata dari asal definisi daripada alat komunikasi HP itu mendekatkan yang jauh, tapi sebaliknya menjauhkan yang dekat. Dulu ada istilah mangan tak mangan, yang penting bisa ngumpul. Makan tak makan bisa kumpul. Tapi ternyata sekali kumpul kita seperti supi di dalam keramaian. Duduk di warung semuanya sibuk dengan HP sendiri masing-masing. Bahkan kita sibuk dengan orang jauh. Padahal bestie kita, teman kita ada di depan kita. Tapi ternyata kita sibuk nelponin orang yang jauh. Jadi sudah berbalik dunia sekarang. Harusnya HP itu bisa mendekatkan kita karena kita jarang ketemu. Sekali ketemu malah jauh-jauhan. Belum lagi dalam satu keluarga, mama, bapak, anak dua sama-sama pegang HP semua. Pas datang tamu, assalamualaikum. Apa yang terjadi? Kebetulan bapaknya di teras. Dia tidak datang, padahal dekat. Tinggal datang ke dapur mama buatkan teh. Ini tidak, pakai WhatsApp. Ma, ada tamu, buatkan teh satu. Tak dibalas di telepon, ma, aku nggak ditelepon. Sibuk kali kok bang, aku lagi nyiapin buka puasa. Nah, ini satu keluarga saja sibuk dan bahkan berantem hanya gara-gara HP, dan itu terjadi. Maka kita judulnya hari ini menjaga lisan dan tulisan atau jari di medsos. Kenapa Pak Ustadz? Kemarin saya baru lulus dari program IAT, Magister Agama di IKI. Guru saya adalah Buya Rosi. Saya buat tesis itu tentang hate speech di Mayantara atau di media sosial. Ternyata orang sekarang bermusuhan, melakukan ujaran kebencian, tidak teguran, itu bukan karena dia bermusuhan karena verbal, bukan karena gondok-gondokan, bukan karena tumbuh-tumbuhan, tapi hanya gara-gara perang status. Ibu-ibu satu komplek, ibu-ibu satu majelis taklim, tidak tegur sapa, hanya gara-gara tak suka atau sakit hati nengok status kawan. 3 hari 3 malam si mama, si istri itu tak bisa makan. Ditanya sama suaminya, mama kenapa kau gak enak makan? Kau tengoklah status tetangga. Emang kenapa dengan status tetangga? Tengoklah, baca dulu bang. Dibaca, ini kan kata-kata hari ini yang ada TikTok. Iya memang di TikTok, tapi itu kayaknya SW, status WA itu kan untuk aku. Dari mana coba dia menyampaikan, menyimpulkan bahwa status WA untuk dirinya? Kan tak ada namamu, memang tak ada namaku, tapi itu untuk aku itu. 3 hari 3 malam seorang istri tak enak makan dan itu hanya gara-gara nengok status kawan. Padahal sebenarnya kita buat status kata-kata di WA itu kan hiburan. Kalau memang ada yang tersinggung, berarti tepat sasaran. Bisa jadi kata-kata. Nah, boleh kata-kata, ibu pulang ke rumah, mama tadi nurutin siapa? Ustadz nurutin. Siapa dia? Tengoklah di TikToknya nurutin saya ini. Menyala bangku. Nanti ibu baru follow saya follow back. Itu yang nonton sudah 3 juta. Banyak yang dosa tapi saya tak mau. Jadi sebenarnya kalau kita buat status itu kan sebenarnya bukan menyindir, cuma hiburan. Cuma kadang orang tak sakit hati, berarti memang tepat sasaran. Tak perlu lagi undang ustaz lagi untuk menyadari. Maka kita hindari seperti ini. Kenapa? Karena kata Nabi, Muslim sejati itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu dia selamat dari saudaranya. Selamat apa? Selamat lisannya, selamat tangannya untuk tidak mencaci maki, untuk tidak menulis sesuatu yang bisa membuat hati orang sakit hati. Kadang kita nih Pak, Bu, kita ini kan sebenarnya gak jahat sama orang. Cuma orang nengok kita sakit hati.
Kenapa? Ya mungkin karena tulisannya, mungkin karena video kita. Belum lagi kawan tuh sekali masuk ke media sosial, kebetulan mak-mak tuh punya FB Pro. Hai guys, kita lagi di Bali guys. Tetangga yang nengok langsung masuk rumah sakit ya. Bang, abang dari dulu nggak pernah aku ngajak, tengoklah tetangga. Sebentar-sebentar ke Bali. Hai guys, kita lagi di Labuan Bajo guys. Seminggu kemudian Raja Ampat guys. Pulang selesai jalan-jalan habis duit 100 juta, stres dia. Artinya apa? Kita jangan sampai selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kalau kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, tidak akan pernah bahagia kita. Padahal tips dari Nabi, orang bahagia itu, kata Nabi SAW, man asbah minkum, siapa yang bangun setiap pagi, aminan fisirbihi, jiwanya aman. Maksudnya jiwa aman tidak ada terancam, tidak ada ancaman rudal dari Benjamin Netanyahu. Misalkan ibu-ibu keluar rumah ada nggak kira-kira Netanyahu? Ibu tahu Netanyahu yang di Israel itu? Keluar rumah tengok kiri nggak ada Ali Khomeini yang punya rudal balistik yang besar itu. Tidak ada ancaman. Lalu kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak kambuh, asam urat turun, apalagi puasa. Ibu sudah berapa berat badan turun selama 7 hari ibu? Ada turun 5 kilo? Mudah-mudahan turun 10 kilo, tapi nanti sampai lebaran ke-7 naik 20 kilo. Kenapa Pak Ustaz? Halal nih, halal. Banyak makanan rendang. Jadi yang kedua kata Nabi, badan sehat. Lalu yang ketiga, ada kuta inda yaumihi, ada yang dimakan. Artinya setiap pagi kita bangun, kemudian badan sehat, jiwa aman, stok makanan di dapur ada. Konon katanya sisa daging kurban 2025 masih ada. Dari saking pelitnya, ditaruh di atas di freezernya, sekali buka kelepaknya tuh kepala kambing. Masa 2025, pelit kali orang ini. Masa tahun 2025 masih ada. Kalau 3 ini kita bisa miliki Bapak Ibu setiap pagi, maka anda ma'izat lahu dunia, maka engkau seperti memiliki dunia dan seisinya. Jadi gampang mudah kalau kita nengok apa yang disampaikan Rasul. Kalau 3 ini sudah ada, nggak perlu risau, nggak perlu iri. Nengok tetangga renovasi rumah, masuk UGD. Nengok kawan beli mobil baru, dijemput sama ambulan. Maksudnya bagaimana? Ibu juga, bapak, kalau kita punya sesuatu yang mewah, kita sedang renovasi, apalagi ibu-ibu bawa emas 50 kilo, berarti 100 kilo, gede. Ibu langsung klarifikasi. Kalau ada kawan nengok mobil kita bagus, meremot dia, alis sudah ngumpul, bibir tanamannya ke depan. Ibu sampaikan, ini mobil kredit 50 tahun. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ibu renovasi rumah, ibu sampaikan aja, aku renovasi rumah ini, kok jangan marah dulu. Ini kredit 30 tahun. Oh iya, aku sudah nyangka begitu kamu kredit 30 tahun. Bilang ke istrinya, mama, itu tetangga yang renovasi rumah kredit 30 tahun. Alhamdulillah Pak ya. Jadi apa maknanya? Kita ini kadang tidak jahat, tapi mungkin menurut orang kita terlalu hebat. Itu ada kata-kata lagi. Ibu bikin status, kita ini dibenci sama orang bukan karena jahat, tapi mungkin menurut orang itu kita terlalu hebat. Hashtag nurutin Zaini. Jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian juga menjaga lisan, menjaga tulisan di media sosial. Kenapa kita mesti harus hati-hati Bapak Ibu? Karena tulisan di WhatsApp, tulisan di grup itu tidak bisa diekspresikan. Jawabannya, iya saya datang. Tapi kalau yang baca, iya saya datang, kok kasar kali dia ngomongnya. Padahal tulisnya sama. Coba kalau kita baca, iya aku datang ya, oh pelan sopan dia. Padahal tulisannya sama. Yang perlu dicurigai, Bapak Ibu WhatsApp sampai 3 paragraf, jawabannya dia sudah 3 hari dijawab, jawabannya cuma 1 huruf, iya satunya. Itu baru perlu dicurigai. Ini namanya orang sombong. Tapi sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita melihat dan memahami WhatsApp dari kawan itu, kalau kita memahami dengan hati yang bersih, insya Allah tidak akan pernah ada yang tersinggung. Yang terpenting kita jaga, karena begitu banyak kejahatan media sosial yang terjadi. Mulai dari dulu Ahmad Dhani yang hanya bicara ngejek, dianggap ngejek ke Banser. Yang terakhir ada seorang perempuan yang dapat beasiswa LPDP. Cukup aku aja yang jadi PMI, anakku jangan. Jadi heboh kan, akhirnya turun tangan berubaya, aku blacklist. Itu kan gara-gara ucapan, video, lisan tidak dijaga di medsos. Jadi hari ini mari kita bersama-sama, kalau pengen kita menjadi orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena bukan hanya di dunia kita mendapatkan akibatnya, nanti di akhirat kita sebut dengan al-muflis, pahalanya
diambil orang lain karena kita telah memfitnah dan menggunjing orang lain. Terima kasih, itu saya yang bisa sampaikan. Makan ikan hiu di rumah orang kasih. Saya ucapkan thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.